Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Masih bebas berkeliaran setelah lakukan kejahatan besar, anak Ketua DPC Gerindra Bekasi ternyata belum ditangkap dan diperiksa polisi sama sekali. Enaknya jadi anak pejabat. Ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Indonesia adalah negara hukum, di mana tindak kejahatan sekecil apapun seharusnya dihukum dengan hukum yang berlaku di negara tersebut. Sungguh berita miris mendengar seorang wanita yang seharusnya dijaga, tapi ternyata direndahkan dan dipandang sebelah mata. Di Indonesia sendiri banyak sekali kejadian seorang wanita yang mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Berita yang menghebohkan masyarakat Indonesia, salah satunya adalah mengenai anak pejabat DPRD Bekasi fraksi Gerindra yang sampai saat ini masih berkeliaran bebas, belum ditangkap mengenai kasus merendahkan martabat wanita. Seperti yang dilansir dari Kompas, Polres Metro Bekasi Kota Jawa Barat mengaku hingga sekarang belum memeriksa AT 21 tahun, terduga pelaku tindak kejahatan merendahkan wanita terhadap remaja berinisial PU 15 tahun. AT yang notabene anak IHT anggota DPRD fraksi Gerindra Kota Bekasi juga diduga telah menyekap, menjual, dan memaksa PU melayani orang lain di sebuah rumah indekos di kawasan Bekasi Timur, Jawa Barat. Kabag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing menyampaikan, AT juga sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka karena pemeriksaan belum dilakukan. AT disebut mangkir dari pemanggilan polisi. Kami sudah panggil dia sekali, tapi belum di BAP atau berita acara pemeriksaan. Pertama sudah kami panggil, sekarang sudah panggilan kedua. Kami masih terus saja melakukan pemanggilan sama dia. Kalau sudah mangkir pemanggilan 3 kali, ya kami jemput paksa. Kami cari dia, kata Erna ketika dihubungi pada Selasa 18 Mei 2021. Kasus itu pun sudah dilaporkan ke polisi sejak tanggal 12 April lalu. Progres penanganan kasus itu oleh polisi yang lambat menjadi sorotan. Ayah korban D, 43 tahun, mengaku bingung. Malah dari pihak korban disuruh datang lagi ke Polres Metro Bekasi Kota. Saya kan kemarin bilang, ini sudah waktunya pelaku dipanggil ke pihak penyidik, kata D kepada wartawan pada Selasa kemarin. Beliau juga mengatakan bahwa tidak ada kata damai, hukum tetap harus ditegakkan, jangan sampai ada lagi korban berikutnya. Tindakan yang dilakukan oleh pihak berwajib ini memang sangat lamban sekali dalam menangani kasus tersebut. Apa mungkin dikarenakan ayah si pelaku ialah anggota Dewan Fraksi Partai Gerindra, sehingga agak sedikit lamban untuk menanganinya? Kalaupun memang ia seperti hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas memang masih terjadi di negeri ini. Sementara itu, masih dilansir dari laman Kompas, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait menyebut, anak anggota DPRD Kota Bekasi telah melakukan kejahatan luar biasa. Terduga pelaku juga menyekap, menjual, dan memaksa PU melayani orang lain di sebuah rumah indekos di kawasan Kelurahan Sepanjang Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat. Korban dipaksa tinggal di kos, terjadi serangan kejahatan yang terus-menerus dilakukan oleh pelaku di tempat tersebut, ujar Aris di Bekasi pada Senin 26 April 2021 dilansir dari Tribun Jakarta. Sangat miris mendengar ceritanya, anak yang seharusnya belajar dan meraih cita-citanya malah diperlakukan seperti itu oleh anak dari anggota Dewan Fraksi Gerindra. Pada 27 April lalu, Aris menilai hukuman minimalnya 10 tahun maksimal 20 tahun dan bisa ditambah hukuman seumur hidup bahkan hukuman menghilangkan hidup kalau itu terbukti dan jelas undang-undangnya. Kelakuan seorang anak dari anggota DPRD fraksi Gerindra ini sungguh bikin ngilu. Perlakuan kurang ajar yang dilakukan adalah tindakan yang sangat tidak terpuji. Bapaknya yang seorang anggota dewan seharusnya bisa mendidiknya dengan lebih baik. Seharusnya DPC Partai Gerindra ataupun pusat memberikan peringatan kepada ayahnya tersebut. Karena dengan adanya kejadian tidak terpuji ini, membuat nama Partai Gerindra pun juga pasti ikut tercoreng. Ini sungguh memalukan. Kok bisa-bisanya anak dari anggota DPRD Bekasi fraksi Gerindra ini melakukan hal yang kurang pintar ini? Tidak ada pernyataan ataupun apapun dari mulut bapaknya yang seorang wakil rakyat. Cobalah pihak berwajib memanggil orang tuanya dengan membawa anaknya. Apa susahnya? Kalau pemeriksaannya lamban seperti ini, juga sangat mengecewakan pihak keluarga korban. Apa takut terhadap orang yang memiliki jabatan tinggi sebagai anggota DPRD? Hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Pihak yang berwenang seharusnya tegas dalam menangani kasus. Jangan seperti mengulur-ngulur waktu saja. Ini tindakan yang benar-benar tidak terpuji dan menyakiti hati semua wanita di Indonesia. Kasus ini seharusnya juga menjadi perhatian khusus bagi pihak berwajib. Semua rakyat Indonesia menanti tindakan tegas dari pihak berwajib agar segera menyelesaikan masalah ini. Dan bagi ataupun para anggota DPRD ataupun DPR RI, janganlah menutup mata dan telinga. Bantu keluarga korban. Kita semuanya berharap jangan sampai ada lagi korban berikutnya. Hukum harus ditegakkan di negara hukum ini. Kita semuanya juga berharap janganlah sampai hukum di Indonesia semakin tumpul ke atas dan semakin tajam ke bawah. Bagaimana menurut jurnalister? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share. Redaksi Jurnal pamit. Sampai jumpa.